Oke, perkenalkan nama saya Adelia Kencana Putri dengan nomor induk mahasiswa 171010002 dari kelas S1 PT05A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Neftasari, NIM 17101013 dari kelas S1 TT05A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Muhammad Asif, NIM 17101019 dari kelas S1 TT05A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Pratama Sudirman, NIM 17101020 dari kelas S1 TT05A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurjanan dengan NIM 17101038. Di sini saya akan membahas tentang PSC Planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibauti Rizka Utami, NIM 17101039 dari kelas S1 TT05A. Oke, di video sebelumnya kita telah berkenalan dengan anggota kelompok 3 yang akan membahas mengenai Radio Network Planning 3G UMTS. Untuk selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai Radio Network Planning 3G UMTS, di mana nanti kelompok 3 akan membagi beberapa subbab untuk materi ini. Yang pertama akan membahas tentang what is 3G dan overview tentang UMTS, lalu dilanjut dengan arsitektur jaringan UMTS, proses planning jaringan UMTS, scramble code, PSC planning, coverage planning, dan yang terakhir akan membahas mengenai tool software planning. Nah, berikut nama-nama dari anggota kelompok 3 ya. Saya perkenalkan lagi. Yang pertama ada Adelia Kencana Putri, lalu dilanjut Endah Novitasari, Ikram Muasif, Ivan Pratama Sudirman, Syarifah Nurjana, dan terakhir Fibauti Rizka Utami. Langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai what is 3G. Sebelumnya, pasti banyak orang yang telah mengetahui tentang teknologi seluler. Siapa sih orang yang tidak mengenal tentang teknologi seluler? Karena teknologi seluler ini adalah teknologi yang paling sering digunakan oleh manusia. Akibatnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sekali yang namanya interaksi dengan orang lain atau manusia dengan orang lain ya. Maka teknologi seluler inilah yang menjadi jalan untuk berinteraksi. Oleh karena itu teknologi seluler ini terus dikembangkan oleh para ahli. Untuk 3G sendiri ini merupakan teknologi pengembangan dari teknologi sebelumnya, yang mana kita tahu bahwasanya teknologi sebelumnya itu kita kenal dengan yang namanya 1G dan 2G. Teknologi 3G ini dikembangkan untuk menyempurnakan teknologi 2G dan 1G atau teknologi sebelumnya, di mana kita tahu bahwasannya evolution teknologi seluler ini sangat berkembang pesat dan terus berkembang ya, sampai dicanangkan nanti akan muncul yang namanya future technology seluler atau 5G ya. Nah, tapi kelompok 3 tidak terlalu fokus membahas tentang selain 3G ya. Oleh karena itu, jadi kita sekilas saja mengenai perkembangan teknologi seluler, di mana yang kita tahu bahwasanya 1G itu kita tahu kecepatannya hanya 2,4 kilobit per second. Nah, dan layanannya itu masih dalam bentuk analog ya, dan layanannya hanya voice atau suara. Nah, lalu berkembang lagi menjadi yang namanya teknologi 2G. Nah, teknologi 2G ini muncul yang namanya First Digital Standard atau GSM CDMA, dan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan 1G, yaitu 64 kilobit per second. Wah, udah lebih dari 2 kali lipatnya ya kecepatannya dibandingkan dengan 1G. Dan di 2G ini juga dia udah digital voice plus simple data. Lalu selanjutnya ada 3G.
3G ini sudah berbasisnya itu adalah mobile broadband ya, dengan kecepatannya itu 2000 kilobit per second. Wah, udah lumayan ya, kilobit per second. Dia udah support ke multimedia, teks, dan internet. Lalu selanjutnya ada 4G. 4G dengan kecepatan 100.000 kilobit per second, dia udah bisa streaming YouTube, terus lancar di bagian dia basicnya adalah IP based protocol dan true mobile broadband gitu ya. Nah, di 3G ini pada awalnya pengenalan teknologi 3G ini memiliki beberapa tujuan utama seperti halnya menambah efisiensi dan kapasitas jaringan, lalu menambah kemampuan jelajah atau roaming, lalu untuk pencapaian transfer data yang lebih tinggi, peningkatan kualitas layanan dari segi quality of service-nya ya, yaitu delay, jitter, packet loss, dan sebagainya, throughput ya, lalu mendukung kebutuhan internet bergerak atau mobile internet. Nah, jadi di 3G ini itu sangat berkembang pesat ya, dari mulai 1G, 2G, sampai 3G. Yang 3G ini dia udah bisa yang namanya roamingnya kemampuan jelajahnya udah lumayan, lalu kualitas layanan dari segi quality of service-nya juga dijamin ya, dan juga mendukung kebutuhan internet bergerak atau yang sering disebut dengan mobile internet. Oke. Lalu kita masuk ke pembahasan mengenai overview UMTS. UMTS itu singkatan dari Universal Mobile Telephone Standards. UMTS dikembangkan oleh 3GPP atau 3 Generation Partnership Project. 3G UMTS merupakan teknologi seluler generasi ketiga yang memiliki kemampuan broadband, transmisi teks berbasis paket, suara digital, video multimedia dengan kecepatan data hingga 2 Mbps atau tadi sekitar 2000 kilobit per second ya. Lalu untuk UMTS itu juga sering disebut sebagai WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access. Jadi WCDMA dan UMTS itu sama ya, cuma beda istilah saja. Yang mana UMTS itu merupakan singkatan dari Universal Mobile Telephone Standard, sedangkan WCDMA merupakan teknologi yang memiliki singkatan yaitu Wideband Code Division Multiple Access. UMTS memiliki bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, sehingga memungkinkan melakukan video conference atau IPTV. Nah, berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, bahwasanya spesifikasi teknis dari WCDMA atau UMTS ini yaitu band frekuensinya di antara 1920 sampai 1980 MHz dan 2110 sampai 2170 MHz. Lalu band frekuensi minimumnya itu 2 kali 5 MHz, frekuensi reuse-nya itu 1, carrier spacing-nya 4,4 MHz sampai 5,2 MHz, dan tipe datanya itu paket data dan circuit switch. User data rate-nya itu mencapai hingga 2 Mbps ya, tadi udah dijelaskan. Lalu posibilitas setiap user untuk mendapatkan bandwidth yang bervariasi sesuai permintaan layanan user itu adalah salah satu fitur keunggulan dari jaringan UMTS ini atau WCDMA. Nah, WCDMA itu untuk GSM yang didukung oleh Europe Telecommunication Standard Institute atau ITSI dan operator GSM di Eropa dan tempat lain. Teknologi wideband CDMA ini juga sering disebut dengan Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Spectrum and Bandwidth 3G UMTS. Nah, Spectrum dan Bandwidth 3G UMTS itu adalah merupakan spektrum radiasi elektromagnetik untuk UMTS. Telah diidentifikasi sebagai pita frekuensi 1885 sampai 2025 MHz untuk IMT 2000 sistem.
Dan 1980 sampai 2010 MHz dan 2170 sampai 2200 MHz itu untuk bagian satelit dari sistem UMTS. Di bagian ini dijelaskan bahwasannya uplink dan downlink dari 3G UMTS. Uplink itu antara rank dengan 1920 MHz sampai 1925 MHz, memiliki UARFCN sebesar 9613. Dan untuk uplink rank antara 1925 MHz sampai 1930 MHz, memiliki UARFCN 9638. Untuk downlink sendiri itu rank antara 2110 sampai 2115 MHz, memiliki UARFCN 10563, dan 2115 sampai dengan 2120 MHz memiliki UARFCN 10588. UARFCN itu apa? UARFCN itu singkatan dari Ultra Absolute Radio Frequency Channel Number, yang mempunyai arti bahwa nomor unik yang diberikan untuk setiap saluran radio dalam pita frekuensi yang digunakan oleh UMTS Ultra. UARFCN dapat digunakan untuk menghitung frekuensi pembawa atau carrier. Dan yang kita tahu bahwasanya UMTS itu memiliki bandwidth sebesar totalnya 5 MHz. Lalu ada fitur-fitur dari UMTS. UMTS ini menggunakan metode duplex, metode duplex FDD dan TDD. Lalu UMTS ini menggunakan bandwidth 5 MHz. Kecepatan chip sekitar 3,84 megabit per second. UMTS sangat fleksibel dengan jarak pembawa 100 sampai atau 200 kHz carrier spacing. Lalu unit panjang bingkai sebesar 10 milisecond. Lalu UMTS juga menggunakan BPSK untuk uplink dan QPSK untuk downlink. UMTS memiliki faktor penyebaran variabel. Kecepatan data maksimum dalam ruangan itu mencapai 2 megabit per second. Dan untuk seluler itu sekitar 384 kilobit per second. Pengkodean saluran adalah pengkodean konvolusi. Jadi pengkodean saluran yang digunakan UMTS ini itu menggunakan konvolusi. Kode turbo untuk kecepatan data tinggi. Lalu ada mode dari UMTS. UMTS memiliki dua mode, yaitu UMTS FDD dan UMTS TDD. FDD, Frequency Division Duplex Mode, itu ada dua frekuensi yang digunakan, satu untuk uplink dan yang lainnya untuk downlink. Sedangkan untuk TDD, Time Division Duplex Mode, itu satu-satunya frekuensi digunakan untuk uplink dan downlink, tetapi frekuensi tersebut dibagi menjadi slot waktu untuk berkomunikasi uplink dan downlink. Nah ini contohnya ya. Jadi di mode UMTS itu ada dua modenya, pakainya FDD, mode duplexingnya ya. Pakai FDD dan juga TDD. Nah yang FDD ini dia memiliki dua frekuensi, satu frekuensi untuk uplink dan satu frekuensinya untuk downlink. Sedangkan untuk yang TDD sendiri itu satu-satunya frekuensi. Jadi frekuensinya ini untuk downlink dan uplink, tetapi dibagi menjadi slot waktu untuk komunikasi uplink dan downlink. Lalu ada WCDMA arsitektur. WCDMA arsitektur ini dibagi menjadi dua ya, kurang lebih dua bagian, yaitu Radio Network System dan Network Switching System. Nah, di Radio Network System ada yang namanya Node B. Nah, penyebutan dalam 3G itu Node B. Tapi kalau 1G itu base station, 2G itu base transceiver station, terus ada 4G itu E Node B, dan nanti 5G itu akan kayaknya G Node B atau Generation Node B lah ya. Node B sendiri itu adalah unit fisik untuk mengirim atau menerima frekuensi pada sel. Lalu ada RNC, Radio Network Controller, itu bertanggung jawab manajemen sumber radio yang tersedia pada Node B yang ditanganinya.
Lalu ada bagian Network Switching System, yaitu Mobile Switching Center MSC, berfungsi sebagai switch dan penghubung dengan jaringan fix. Lalu ada HLR, Home Location Register, merupakan database yang berisi data-data pelanggan yang tetap. Lalu ada VLR, Visitor Location Register, merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan, terutama saat lokasi dari pelanggan di luar cakupan area jaringan HLR-nya. Nah, untuk arsitektur OMTS selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vibauti Rizka Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Vibauti Rizka Utami, NIM 17101039, dari kelas S1 TT 05A. Di tugas besar Sistem Komunikasi Seluler ini, saya akan melanjutkan materi presentasi dari rekan saya Ivan. Yang pertama, saya akan memaparkan materi tentang arsitektur dari jaringan UMTS. Sebenarnya, dalam jaringan UMTS itu ada dua macam domain yang harus diketahui di sini, yaitu ada CS domain dan PS domain. Kemudian, ada tiga wilayah yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu CN atau Core Network, Putran atau UMTS Terrestrial Radio Access Network, dan yang terakhir itu adalah UE atau User Equipment. Nah, untuk CS domain, dia itu adalah singkatan dari Circuit Switch Domain, di mana untuk Circuit Switch Domain ini dia melayani GMSC dan MSC. MSC itu adalah Mobile Service Switching Center, yang merupakan interface yang menangani MS untuk switch datanya. Sedangkan GMSC, dia itu adalah gateway atau gerbang penghubung antara jaringan UMTS dengan jaringan luar. Nah, kemudian pada PS domain atau packet switch itu ada dua macam yang dilayani juga, SGSN dan GGSN. Untuk SGSN, dia itu singkatan dari Serving GPRS Support Node, yang merupakan interface yang berfungsi sama dengan MSC, tetapi digunakan untuk layanan packet switch. Sedangkan GGSN, dia itu singkatan dari Gateway GPRS Support Node, yang merupakan gerbang penghubung antara UMTS dengan jaringan paket switch tersebut. Sedangkan pada bagian wilayah UTRAN, ada satu macam RNC atau RNS. Untuk RNS itu adalah dia singkatan dari Radio Network System. Tetapi di sini sebenarnya RNS itu sama dengan RNC, di mana RNC itu singkatan dari Radio Network Controller, seperti itu. Dan masing-masing RNC ini dia menangani berbagai macam node B, atau dia itu adalah UMTS Base Station dan juga user equipment-nya, di mana misalnya di sini satu RNC itu ada dua macam node, dan satu RNC yang di bawah itu juga ada dua macam node, yaitu node B dan juga node B yang lain, seperti itu. Nah, kemudian pada UE atau user equipment, dia itu melayani dua macam interface juga. Yang pertama itu adalah USIM. Itu merupakan sebuah kartu yang memuat identitas dari user dan informasi pribadi tersebut. Ada juga yang namanya ME, dia itu adalah perangkat untuk pengiriman radio. Jadi untuk arsitektur UMTS kurang lebih seperti itu. Dan saya akan melanjutkan lagi materi untuk perencanaan jaringan 3G UMTS. Oke, dalam merencanakan jaringan UMTS, yang harus disiapkan itu adalah beberapa data-data wilayah dan kependudukan dari keseluruhan wilayah yang akan kita jadikan untuk perencanaan 3G UMTS. Misalnya, di sini saya menggunakan data Kota Bekasi, maksudnya kami menggunakan data Kota Bekasi yang diambil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BPPD. Di mana data-data tersebut harus memuat macam-macam luas wilayahnya, berapa kilometer, jumlah kecamatannya, peta wilayahnya seperti apa, berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, kepadatan penduduknya berapa, dan juga laju pertumbuhan penduduknya juga berapa, seperti itu. Nah, dari data-data tersebut, maka kita dapat mengetahui data wilayah dan kependudukan yang akan dilakukan perencanaan jaringan seluler 3G. Misalnya, dalam
wilayah Bekasi atau kota Bekasi yang kita ambil sebagai sampel dari perencanaan jaringan 3G, ada 4 macam kecamatan di wilayah tersebut. Misalnya adalah Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dan Rawalumbu. Di mana masing-masing kecamatan kita harus mengetahui data-data seperti luas wilayahnya, peta wilayahnya seperti apa, dan laju pertumbuhan penduduk serta jumlah penduduknya. Atau kita juga bisa memperkirakan berdasarkan data penduduk berdasarkan usia, seperti itu. Setelah diketahui tadi ada 4 macam kecamatan, maka kita definisikan wilayah perencanaan jaringan 3G di Kota Bekasi itu, dia termasuknya dalam daerah urban atau daerah suburban, seperti itu. Dimana kalau daerah urban itu daerah yang dia itu lumayan besar seperti perkantoran, mall, apartemen, dan perumahan yang lebih aktif ataupun yang lebih padat penduduknya, dan juga ada daerah suburban yang seperti warna orange, kuning, dan hijau ini. Contoh dari suburban itu dia adalah perumahan dan sekolah. Nah, kemudian dari data tersebut kita dapat merencanakan kembali masing-masing wilayahnya. Misalnya Kecamatan Bekasi Barat luas wilayahnya berapa dan masuk golongan dari wilayah urban atau suburban, seperti itu. Nah, setelah semuanya diketahui data-data dari masing-masing wilayahnya, kita bisa menghitung melalui kapasitas planning. Dalam perhitungan yang pertama adalah perhitungan traffic forecasting. Dari perhitungan traffic forecasting nanti kita bisa mendapatkan berapa jumlah pelanggannya dan berapa banyak pelanggan dari wilayah tersebut. Kemudian kita juga dapat mengetahui kapasitas planning menggunakan perhitungan OBQ atau Overhead Bid Quantity, di mana OBQ ini ada 2 macam perhitungan. Yang pertama itu ada kepadatan pelanggan potensial. Ini untuk mengetahui berapa macam user berkilometernya, dan juga yang kedua itu adalah perhitungan Overhead Bid Quantity. Ini adalah perhitungan dari OBQ totalnya. Dan yang ketiga itu ada cell dimensioning atau luas cakupan dari sel tersebut, itu berapa kilometer per sel. Nah, kita juga bisa mengetahui cell dimensioning ini berdasarkan jumlah selnya, yang mana jumlah sel ini merupakan luas area yang dibagi dengan luas cakupan sel. Dan juga jari-jari sel, kita bisa mendapatkan jari-jari sel menggunakan rumus tersebut. Nah, yang terakhir, kita bisa mengetahui coverage area atau cakupan wilayah dari perencanaan jaringan 3G berdasarkan yang pertama adalah frekuensi yang kita gunakan itu berapa megahertz, tinggi BTS-nya itu berapa meter, dan tinggi MS-nya itu juga berapa meter. Kemudian kita menggunakan model propagasi yang bernama model propagasi COS231. Setelah diketahui frekuensi, tinggi BTS, tinggi MS, maka semuanya dapat dilakukan perhitungan dari model propagasi COS231 untuk mengetahui coverage area untuk perencanaan jaringan 3G UMTS. Mungkin sekian materi yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai scramble code. Scramble code merupakan proses setelah spreading atau kode untuk kanalisasi, di mana scramble code digunakan untuk menebar sinyal informasi. Proses ini tidak mengurangi bandwidth, hanya membedakan sinyal dari sumber yang berbeda. Scramble code dibagi menjadi 512 thread primary scramble code dan juga 15 secondary scramble code, sehingga total kode yang digunakan adalah 8192. Setiap sektor dialokasikan hanya dengan satu set primary SC. Sebagai konsekuensinya, jumlah maksimum reuse scramble code adalah 1:512. Kode dibagi ke dalam 64 grup yang berbeda, dan jika naik bor dari sektor lain dialokasikan kode dari grup kode yang berbeda, maka konsumsi power dari UE akan berkurang, sehingga pada kenyataannya reuse code akan lebih kecil dari 1:64.
Primary CCP/CH selalu dikirimkan menggunakan primary scramble code, sementara physical channel yang lain dapat dikirimkan hanya dengan salah satu primary ataupun secondary SC, yang kemudian digabungkan dengan primary SC dari sebuah sektor. Kemudian untuk scramble code itu ada dua arah uplink dan juga arah downlink. Pada arah uplink, setiap user memiliki scramble code yang unik dan dapat digunakan untuk semua kode yang terdapat pada kode tree OVCF. Kemudian pada arah uplink terdapat dua macam scramble code, yaitu long atau gold code dan juga short scramble code, di mana masing-masing berjumlah 224 buah. Scramble code ditentukan oleh layer atas. Pada proses scramble-nya, urutan kode dari user yang telah di-spreading dikalikan dengan kode prosedur random. Kemudian untuk arah downlink, scramble code digunakan untuk membedakan sektor yang berbeda dan kode canalization dikaitkan dengan tipe layanan yang berbeda dengan user. Pada arah downlink, jumlah maksimum dari scramble code atau gold code dengan deret sepanjang 38.400 chip adalah 218 sampai dengan 1. Namun, tidak semua kode digunakan. Di sini saya akan membahas tentang PSC planning. Yang pertama yaitu dari scrambling code group seperti gambar ini. PSC planning pada sisi downlink total 2 pangkat 18 kurang 1 atau sejumlah 262.143 scrambling code. Tidak semua scrambling code digunakan. Pada sisi downlink hanya terdapat 512 set primary scrambling code dan di tiap primary scrambling code tersebut terdapat 15 secondary scrambling code. Primary scrambling code yang berjumlah 512 akan dibagi menjadi 64 scrambling code group 0 sampai 63 dan setiap sel hanya dialokasikan sebuah primary scrambling code. Selanjutnya, avoid code collision. Pada saat proses planning scrambling code pada jaringan UMTS, perlu diperhatikan reuse scrambling code, jangan sampai scrambling code yang sama dipakai dalam jarak yang berdekatan, di mana dapat menyebabkan kegagalan dalam handover relation creation. Nah, ini di bagian gambar seperti di site A itu dengan PSC 203, 211, 219. Nah, untuk di site C itu tidak dapat membuat relation ke A karena terdapat kesamaan scrambling code dengan B yang juga relation C. Dan exciting B dengan PSC itu 203, 211, 219. Step by step proses coloring group. Untuk gambar di samping, penjelasannya yaitu coloring group berguna untuk minimalisir terjadinya COSC. Pada umumnya terdapat 8 grup yang digunakan. Dari grup color grouping tersebut akan dibagi untuk macro cell, cell indoor, mikro atau picocell, dan tambahan warna hijau untuk kasus-kasus tertentu apabila terdapat kasus overshoot coverage karena antena yang terlalu tinggi. Step by step proses clustering. Untuk color group yang sama akan dikelompokkan per 3 sektor sehingga antar sektor akan berselisih 8 sektor. Pada tiap color group maksimum dapat digunakan oleh 21 site dengan 3 sektor. Untuk initial deployment dapat digunakan 17 sel, sisanya dapat digunakan untuk cadangan apabila terdapat tambahan site baru pada color group tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Ikram. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya membahas tentang coverage planning. Coverage planning. Perencanaan jaringan seluler meliputi beberapa sudut pandang, yakni dari sudut pandang coverage, capacity, dan dari segi finansi sebagai pengendali keduanya. Coverage planning merupakan langkah perencanaan jaringan dari spesifikasi alat dan parameter input jaringan secara teknis. Di antaranya mempertimbangkan daya pancar, daya terima, patch,
patch loss, sensitivitas alat, dan lainnya. Terdapat 3 tahap dalam perencanaan jaringan, yaitu pendimensian jaringan, perencanaan kapasitas dan cakupan, pengoptimalan jaringan. Tahap pendimensian jaringan. Pertama adalah link budget, yang dimaksud adalah perhitungan dari kekuatan dan hambatan dari pemancar ke penerima. Yang kedua, penentuan cakupan, batasan wilayah mana saja yang akan dilakukan perencanaan jaringan. Yang ketiga, perkiraan kapasitas, yang dimaksud adalah perkiraan dari kapasitas kanal per set atau berapa kanal yang mampu ditampung dalam 1 BTS. Yang keempat adalah capacity upgrade patch. Yang kelima, kapasitas per kilometer persegi, yang dimaksudnya adalah beberapa kapasitas user per set dalam 1 kilometer persegi. Yang keenam, soft capacity, artinya adalah kemungkinan kapasitas dapat berubah sesuai dengan trafik pada suatu sel. Yang ketujuh adalah network sharing, yang bermaksudnya adalah pembagian infrastruktur pasif di antara operator jaringan telekomunikasi. Next, perhitungan sel range. Perhitungan sel mencakup perhitungan luas sel, radius sel, dan jumlah sel yang diperlukan di suatu wilayah. Parameter sistem, patch loss maksimum antara mobile station dan antena base station. Satuannya adalah dB. Probabilitas cakupan yang dibutuhkan, menentukan margin untuk menjamin kualitas layanan terhadap masalah shadowing dan ketika berada di dalam bangunan. Satunya adalah dB. Tipe area, model propagasi untuk mengubah satuan dB menjadi satuan kilometer dengan menggunakan Okumura-Hata. Propagation model. Propagation model menjelaskan perambatan rata-rata sinyal pada daerah tersebut. Model tersebut juga akan memungkinkan untuk mengkonversi besarnya rugi-rugi perambatan maksimum yang diperbolehkan dalam satuan dB pada baris U di tabel menjadi besarnya sel range maksimum dalam satuan kilometer. Perkiraan kapasitas. Bagian kedua dalam pendimensian adalah memperkirakan kapasitas per sel. Trafik yang dilayani per node B. Kapasitas per sel ditentukan oleh besarnya gangguan per sel. Perencanaan kapasitas dan cakupan. Pada tahap ini, data propagasi asli yang diperoleh dari perencanaan area, perkiraan, peningkatan penggunaan dan trafik digunakan. Hasil dari tahap ini adalah letak posisi node B, konfigurasi dan parameter jaringan. Tahap 3, pengoptimasian. Pengoptimasian perencanaan jaringan akan mengurangi jumlah site yang diperlukan untuk tetap memberikan target cakupan dan QoS yang diinginkan. Dengan menggunakan perangkat optimizer, akan dapat diberikan data otomatis mengenai kemiringan, arah dan pensektoran untuk memperoleh target cakupan dan QoS yang diinginkan. Tahap optimasi. Ada informasi cakupan, parameter WCDMA, informasi traffic data, dan ada lokasi site dan kriteria optimasi. Outputnya ada lokasi site yang telah dioptimasi dan juga statistik cakupan, kapasitas, dan QoS. Sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tool software. Atol software. Atol adalah desain jaringan nirkabel multiteknologi dan platform pengoptimalan yang mendukung operator nirkabel di seluruh siklus hidup jaringan, dari desain awal hingga densifikasi dan pengoptimalan. Lalu Atol juga mencakup kemampuan desain jaringan multi-rate tunggal yang canggih untuk teknologi akses radio 3GPP dan 3GPP2 termasuk 5G NR, LTE,
NB-IoT, UMTS, GSM, dan CDMA. Selanjutnya, fitur pada Atoll. Yang pertama yaitu ada GIS Features. Fitur manajemen data kartografi yang dioptimalkan dengan dukungan model elevasi digital, data bangunan 3D, data lalu lintas, peta yang dipindai, data vektor, populasi, dan data iklim. Lalu editor kartografi terintegrasi antarmuka dengan alat GIS, contohnya Mapinfo, ArcGIS, Google Earth. Lalu dukungan untuk layanan peta web atau WMS pada peta online atau Bing, OpenStreetMaps, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu propagation modeling. Yang pertama, dukungan penuh untuk plot prediksi multi-resolusi, pustaka model propagasi terintegrasi yang komprehensif, model propagasi Aster dan Aster MWave, penelusuran sinar berkinerja tinggi atau opsi, penyetelan model propagasi otomatis, integrasi model propagasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga ada user dan database management. Modul administrasi lanjutan yang mendukung akses data dan manajemen hak pengguna. Struktur basis data yang fleksibel, kemungkinan integrasi parameter yang ditentukan pengguna dan bidang khusus. Lalu dukungan multi pengguna termasuk manajemen konsistensi database, sinkronisasi data, dan pemutusan atau koneksi ulang pengguna dari ke database. Selanjutnya, dukungan untuk konfigurasi mandiri terpusat dan terdistribusi. Lalu ada fitur impor atau ekspor tingkat lanjut, memungkinkan migrasi data cepat dari perangkat lunak, perencanaan radio, dan backhaul lainnya. Kemudian ada customization. Di sini bahasa Crypt memungkinkan integrasi makro yang ditentukan pengguna. Penghitungan yang ditentukan pengguna berdasarkan makro dan script. Selanjutnya, yang kelima ada distribusi computing and multithreading. Komputasi multithreading atau paralel pada sistem multi-core dan komputasi terdistribusi pada workstation dan server berjaringan. Selanjutnya yang keenam, pembuat laporan yang fleksibel termasuk lalu lintas, populasi, dan statistik berbasis kekacauan, laporan pembuatan pengguna berdasarkan makro, ekspor laporan dan plot prediksi dalam format standar industri. Ini adalah reporting. Selanjutnya yang ketujuh ada measurement module atau option. Di sini ada CW measurement dan drift test data. Pada CW measurement, impor, tampilan, dan analisis data pengukuran CW, prediksi atau perbandingan pengukuran dan analisis statistik, penyetelan model propagasi otomatis. Dan pada drive test data, di sini impor, tampilkan dan analisis drive test data, tampilan dan analisis peristiwa panggilan, penyetelan model propagasi otomatis. Atoll Highlight. Atoll secara unik menggabungkan fitur arsitektur dan fungsionalitas yang memberi operator kerangka kerja yang kuat dan dapat diskalakan, fleksibel untuk menyederhanakan desain jaringan dan proses pengoptimalan. Di sini ada multi-rate modeling. Atoll adalah platform perencanaan dan pengoptimalan radio multiteknologi komprehensif yang mencakup model lalu lintas multiteknologi terpadu, simulator Monte Carlo, dan perencanaan sel otomatis atau ACP. Atoll dapat memodalkan aspek terkait lalu lintas dari jaringan multiteknologi dan secara dinamis menyebarkan lalu lintas di seluruh lapisan jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G yang terdiri dari makro, mikro, sel kecil, dan hotspot WiFi. Selanjutnya yang kedua ada 5G Network Design. Kemampuan pemodelan teknologi radio 5G NR modular dan canggih Atoll bersama dengan dukungan untuk propagasi MWave, MIMO, besar-besaran, dan beamforming 3D memberi operator kerangka kerja yang fleksibel dan evolusioner untuk desain dan penyebaran jaringan 5G.
Selanjutnya yang ketiga ada prediction and measurement based planning and optimization. Di sini Atol menawarkan kemampuan unik untuk menggunakan prediksi dan data jaringan langsung selama proses perencanaan dan pengoptimalan jaringan. Lalu data jaringan langsung atau KPI, JQA, Cell MDT, dan data crowdsourced menambahkan informasi dunia nyata ke prediksi yang memungkinkan peningkatan pemodelan evolusi lalu lintas, identifikasi hotspot, dan propagasi sinyal radio. Dan data jaringan langsung juga dapat digunakan di Atol untuk mendorong proses perencanaan atau pemilihan lokasi dan untuk mengarahkan algoritma pengoptimalan AFB dan ACP.